Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang artikel review Murdiana tahun 2020. Gaya bahasa dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor karya Agus Nur. Suatu kajian stilistika. Dalam artikel ini memuat 1. Tujuan, 2. Makna implisit, 3. Gaya bahasa, 4. Fungsi gaya bahasa, dan 5. Metode penelitian. Tujuan artikel ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk majas yang terkandung dalam cerpen Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor, dan Pemalsu Kenangan karya Agus Nur. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan makna majas yang terkandung dalam cerpen Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor, dan Pemalsu Kenangan karya Agus Nur. Yang ketiga adalah untuk mendeskripsikan fungsi majas yang terkandung dalam cerpen Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor, dan Pemalsu Kenangan karya Agus Nur. Makna implisit. Makna implisit adalah makna yang ada di dalam suatu bahasa yang tidak dinyatakan secara langsung. Berarti, untuk mengetahui arti dari suatu bahasa, kita harus menafsirkan apa tujuan dari suatu bahasa. Untuk memahami makna implisit ini, kita harus memahami konteks dan penggunaan suatu bahasa. Adapun pengertian makna implisit menurut para ahli, yaitu Larson, menyatakan bahwa makna implisit merupakan makna yang tidak ditampilkan penutur. Di dalam proses memahami makna implisit ini, penanggap tutur terkadang harus berusaha keras untuk tiba pada penafsiran yang tepat, antara lain dengan melalui acuan situasi konteks. Sedangkan menurut Aminuddin, agar seseorang penanggap dapat mencapai tafsiran yang tepat dalam proses penafsirannya, makna harus diperhatikan keterkaitannya dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu ciri-ciri atau unsur internal kebahasaan, sistem sosial budaya melatari pemakai, baik sebagai penutur atau penanggap tutur. Dan yang keempat, ciri informasi dan ragam tuturan. Kita masuk kepada pembahasan gaya bahasa. Dalam artikel ini terdapat majas pembandingan. Nah, yang disebutkan majas pembandingannya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah simile. Simile merupakan majas yang berfungsi untuk mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara-cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sederhana. Berarti, keadaan di sini yaitu menyamakan kondisi sesuatu terhadap benda mati. Tepatnya kondisi personal dengan suatu benda yang mati. Nah, di sini terdapat contoh. Kau mungkin pernah mendengar Martha, anjing keturunan Neapolitan Mastiff, yang ditemukan sekarat di pinggir jalan dan matanya nyaris buta sehingga dioperasi berkali-kali, sedangkan mukanya menggelambir seperti kain rombeng atau kaleng yang begitu penyok dan rongsok. Nah, penggunaan majas simile ini yaitu seperti. Nah, berarti di sini menyamakan anjing dengan sesuatu benda, yaitu kain rombeng atau kaleng yang begitu penyok dan rongsok. Yang kedua ada metafora. Metafora adalah kiasan yang membandingkan satu hal lain yang memiliki kesamaan ciri atau sifatnya secara tidak langsung. Terdapat pada contoh, namun aku bisa memahami perasaan orang-orang yang mulai simpati pada Saksi Mata itu, yang dianggap telah dijadikan kambing hitam dari kebusukan yang sedang ditutup-tutupi. Penggunaan majas metafora ini terdapat pada pemakaian kata kambing hitam. Kambing hitam ini dapat diartikan sebagai orang yang dituduh dengan tuduhan yang sebenarnya, bukan melekat pada diri dari seseorang tersebut. Yang ketiga ada personifikasi. Nah, penggunaan personifikasi ini terdapat pada kalimat seakan ia masih bisa mendengar suara tawa Bram yang renyah. Majas personifikasinya terdapat pada kata suara Bram yang renyah, yang terdapat pemakaian ungkapan yang bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Dan yang keempat ada alegori. Contohnya,
Para koruptor itu sama sekali tak memahami kalau sesungguhnya korupsi itu sebuah seni. Perlu imajinasi seperti seorang seniman menghasilkan karya yang mempesona. Korupsi itu seni tingkat tinggi. Penggunaan majas alegori terdapat pada kata para koruptor itu sama sekali tidak memahami kalau sesungguhnya korupsi itu sebuah seni. Yang hal ini bermakna koruptor adalah pekerjaan yang harus memiliki kreativitas serta handal dalam setiap hal yang mampu menghasilkan kesuksesan luar biasa. Selanjutnya yaitu majas pengontrasan atau pertentangan. Majas pertentangan adalah suatu bentuk majas yang menunjukkan pada makna yang berkebalikan dengan yang disebut secara harfiah. Artinya, makna sebenarnya dimaksudkan oleh penutur adalah bermakna yang sebaliknya atau dalam kontrasnya dari apa yang diungkapkan. Adapun majas pertentangan di sini terdiri dari hiperbola. Biasanya dipakai jika seseorang bermaksud melebihkan suatu yang dimaksudkan dibandingkan makna yang sebenarnya dengan maksud untuk menekankan penuturannya. Seperti contoh, agar kecurigaan tak makin lapar, pemerintah merasa perlu membentuk pengadilan khusus yang langsung dipimpin oleh Hakim Agung untuk menggelar sidang terbuka dengan memanggil saksi mata pembunuhan itu. Yang kedua adalah paradok. Paradok adalah pengungkapan dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya benar. Seperti contoh, kegilaan memang selalu menyebalkan, tetapi juga membuat kita terpuaskan. Yang ketiga adalah ironi dan sarkasme, adalah untuk menyindir, mengkritik, mengkecam atau sesuatu yang sejenisnya. Seperti contohnya yaitu wajahnya nyaris sama dengan tembok yang kusam. Yang terakhir yaitu majas penyiasatan struktur. Penyiasatan struktur adalah istilah lain sarana retorika. Bersama dengan pemajasan, kehadirannya akan memperindah penuturan teks yang bersangkutan. Keduanya bagian dari stile sebuah penuturan. Jika pemajasan bermain di ranah struktur, penyiasatan struktur dimaksudkan sebagai struktur yang sengaja disiasati, dimanipulasi dan didayakan untuk memperoleh efek keindahan. Adapun majas penyiasatan struktur terdiri dari repetisi, yaitu bentuk pengulangan baik yang berupa pengulangan bunyi, kata, bentukan kata, frase, kalimat maupun bentuk-bentuk yang lain yang bertujuan memperindah penuturan. Yang kedua yaitu paralelisme, adalah sebuah teknik berbicara, bertutur atau berekspresi yang banyak dipakai dalam berbagai ragam bahasa. Paralelisme menunjuk pada pengertian penggunaan bentuk, bagian-bagian kalimat, atau kalimat yang mempunyai kesamaan struktur gramatikal dan menduduki fungsi yang kurang lebih sama secara berurutan. Yang nomor 3 yaitu anafora. Anafora adalah salah satu jenis penyiasatan struktur sintaksis yang berbasis pada bentuk repetisi. Pada anafora, bentuk pengulangan itu berada di awal struktur sintaksis. Yang nomor 4 yaitu gaya antitesis, memiliki kemiripan atau mengandung unsur paralelisme. Namun gagasan-gagasan atau suatu yang ingin disampaikan justru bertentangan. Gagasan atau makna yang bertentangan itu dapat diwujudkan ke dalam kata atau kelompok kata yang berlawanan. Gaya ini timbul dari kalimat berimbang, seperti contoh, bahkan tinggi rendah keras kecilnya suara ketika ia menggonggong adalah komunikasi. Metode penelitian dari cerpen Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor dan Pemalsu Kenangan karya Agus Nur. Kajian stilistika merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif deskriptif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian secara mendetail. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Kelebihan dari artikel ini yaitu penjelasannya yang sangat rinci dan banyak pendapat para ahli yang dicantumkan untuk memperkuat artikel. Sedangkan kekurangannya yaitu contoh pemakaian majas terhadap cerpen yang dianalisis kurang. Hal ini berbeda dengan artikel Faradila Nurbaiti 2018 yang menyebutkan lebih banyak contoh tentang pemakaian majas dalam sajak yang dianalisis. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.